warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pendahuluan ini Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajarannya, metode dan model yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Namun sebelum kita mulai, saya persilakan ketua kelas menyiapkan dulu kelas, ya, pimpin doa. Silakan ketua kelas. Bersiap. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Asifa. Oke, kenapa Asifa? Ada berita? Tidak ada kabar berita. Oke, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Kalau misalnya ada gangguan, mudah-mudahan semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi satu orang yang tidak hadir ya. Asifa dan siapa? Masih ada yang lain? Oh, Al-Faris ya. Oke, baik. Ada dua orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Ekologi dan keanekaragaman hayati. Adapun model, metode dan pendekatan yang akan digunakan pada pertemuan hari ini yaitu model problem based learning. Kemudian metode yang digunakan di pertemuan ini adalah metode diskusi dan tanya jawab dan pendekatan saintifik dan kontekstual. Ingat ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan melakukan penilaian terhadap kalian. Ada 3 jenis penilaian yang akan Ibu lakukan di sini. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan atau kognitif, penilaian sikap atau afektif, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ya, jadi ada 3 poin penilaian. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dilihat pada layar di atas. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kayak bisa lihat di atas, yaitu menjelaskan konsep lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Tujuan yang ketiga, menganalisis pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. Tujuan yang keempat adalah kalian mampu menganalisis peranan organisme dalam ekosistem. Itulah tujuan pertemuan kita hari ini. Di samping tujuan pembelajaran ini tentu ada manfaatnya. Apa manfaat yang akan kita peroleh dari pertemuan hari ini? Kalian akan mengetahui bagaimana interaksi makhluk hidup dengan komponen lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ibu kasih contoh ya, salah satu manfaat yang kita peroleh dari pertemuan ini tumbuhan. Pada kegiatan inti, sesuai model pembelajaran yang kita gunakan, yaitu problem based learning, ada 5 tahap atau langkah yang kita lakukan. Yang pertama orientasi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pembimbingan, yang keempat pengembangan dan penyajian, dan yang kelima adalah membuat kesimpulan. Oke, silakan Alia berdiri. Gimana nyamuk
merusak darah manusia dan menyebabkan penyakit. Bisa diulangi? Tidak selalu menguntungkan untuk nyamuk dan manusia, di mana nyamuk merusak darah manusia dan menyebabkan penyakit. Ya, ada lagi jawaban lain? Jadi jelas ya tadi jawaban dari Alia bahwa tidak selalu menguntungkan. Misalnya contohnya nyamuk dan manusia. Ketika nyamuk menggigit kita, itu dapat menyebabkan penyakit. Jadi tidak selalu yang menguntungkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Silakan, siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Oke, Jasmine, silakan berdiri. Karena adanya suatu penyebab maka pembentukan makhluk hidup contohnya dengan sebagai proses kalau membentuk dimakan oleh mencari mati yang dimulai oleh bakteri untuk kembali menjadi makhluk hidup. Iya, jadi harus ada interaksi dalam komponen ekosistem ya. Jadi adanya satu ketergantungan. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Jasmine bahwa sapi membutuhkan rumput untuk dimakan, dan ketika sapi kemudian mati, itu kemudian akan diurai oleh bakteri yang kembali menjadi tanah. Ya, oke. Baik. Sebelum kita masuk di ini ada satu pertanyaan Ibu. Bagaimana makhluk hidup dapat bertahan di lingkungannya? Oke. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana makhluk hidup dapat bertahan? Oke, silakan Yapi. Betul sekali. Beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus ya. Yang pasti mereka harus menyelesaikan diri ya dengan lingkungannya. Oke, di kegiatan inti kita ini, Ibu akan membagikan lembar kerja yang masing-masing peserta ini dapat ya. Semuanya sudah dapat ya Ibu bagikan? Sudah ada semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan lembar kerja yang Ibu bagikan itu dikerjakan sesuai kelompok yang sudah ada ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya. Sebelum kalian mengerjakan, nanti Ibu akan menampilkan video dan gambar pada proyektor di atas atau LCD di atas. Kalian melakukan pengamatan pada video dan gambar di atas. Kemudian setelah kalian langkah-langkah di lembar kerja itu mengamati video dan gambar. Setelah itu kalian diskusikan sesuai dengan teman kelompoknya. Nanti ada waktunya beberapa menit setelah diskusi akan tampil di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok juga membuat kesimpulan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk di kegiatan inti? Oke, sekarang siapkan semua lembar kerjanya, letakkan di atas meja, kemudian perhatikan materi gambar video di atas. Kita mulai, silakan dilihat di atas. Kita dulu di sini ada pengantar tentang ekologi ya. Jelas akan terlihat bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu namanya ekologi, pengertian dari ekologi. Kemudian apa itu lingkungan? Bisa lihat semua di atas, silakan dibaca. Sangat jelas ya. Kelihatan ya, lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya dan mineral. Itu adalah lingkungan. Kemudian komponen lingkungan selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan bagaimana peranan atau interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Silakan disimak video yang akan Ibu putar, ya.
Ya, silakan diperhatikan, disimak dan diamati video yang ada di depan kalian pada layar. Cause it's my life. I do what I like. Yeah, it's my life. I do what I like. I do what I like. Oke. Oke, demikian tayangan video yang telah ditampilkan di depan. Saya kira cukup jelas ya. Nah, berdasarkan dari video dan gambar yang telah ditampilkan di atas, itu menjadi petunjuk dalam mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan kepada setiap peserta didik ya. Nah, sekarang waktunya Ibu kasih 20 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian selesai tampil di depan untuk mempresentasikan atau melaporkan hasilnya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Mana kelompoknya? Kelompok apa ini? Sebelah sini. Nama kelompok. Iya, menghadap depan lah. Nama kelompoknya yang menghadap depan. Ya. Kelompok dahlia. Kelompok berapa ini? Kelompok lavender. Kelompok lili. Kelompok matahari dan kelompok laki. Jadi ada 6 kelompok semua ya. Oke, silakan bekerja. Berdiskusikan bersama temannya sesuai dengan video yang telah ditayangkan di atas. Nomor 1 video yang tadi sudah saya ambil video. Kalau yang nomor 2 ini presentasi dari temannya kelompok Dakia memperkenalkan kelompok dan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dakia yang akan mempresentasikan tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Saya Devina Ikhlas sebagai moderator dan Andi Fadi dan wakil teman anggota saya yaitu Andi Fadi, Fahreza dan Arya Rusli. Pertama-tama yang nomor 1 akan dibacakan oleh Fahreza. Bisa ditarik sedikit soalnya nggak lagi bisa ya. Supaya teman-teman yang bisa. Suaranya nggak terdengar. Untuk nomor 2 dibacakan oleh Fadi. Suaranya. Kasih peserta ini dalam belajar bersama untuk mendiskusikan hasil pendapatnya. Lingkungan
Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia. Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad teknik. Untuk komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup yang antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen abiotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidupnya. Tidak. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan 'Cause it's my life. I do what I like. Yeah, it's my life. I do what I like. Oke, silakan. Kelompok apa ini? Kelompok Tuli. Oke, silakan kelompok Tuli. Ya, kelompok Tuli. Yang dari Belanda. Oke, siapa yang moderator? Jasmine. Oke, anggotanya siap ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari Eksklusif, nama saya Nia Kurniasi, dan saya akan memperkenalkan kelompok saya sebelum mulai berbicara. Sebelumnya ada Oke, langsung saja kami lanjut presentasi dengan topik interaksi manusia dan lingkungan. Oke, namanya maaf tunggu ya. Saat ada teman presentasi di depan, tolong perhatikan dulu, ya. Perhatikan apa yang disampaikan. Silakan hadir. Nomor satu akan dibacakan oleh Orientasi permasalahan pada peserta didik. Peserta didik memerhatikan video yang ditayangkan melalui media tanpa dan gambar yang disediakan. Amati dan cermati interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Catatlah hasil pengamatan. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yaitu adanya ketergantungan atau hubungan menentukan air, tanah, dan cahaya matahari. Oke, selanjutnya nomor dua akan dibacakan oleh Sesi. Nomor dua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sehingga energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk kita. Lingkungan dapat dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik dan abiotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jasad teknik, dan contohnya komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan juga cahaya. Komponen abiotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Itu merupakan organisasi yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya itu berperan nomor 3 akan dibacakan oleh Najwa. Ini dulu semua moderator. Organisme itu seperti makhluk hidup. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dan ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya satu kelompok lagi ya. Yang mana? Kelompok matahari atau apa nih? Silakan kelompok lili. Silakan maju ke depan.
Siapa moderatornya? Oke, Aurelia silakan. Kopi bukan kopinya. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok BB yang beranggota saya moderator Aumer Sabiraen. Saya Muhammad Abdul. Oke, pertama-tama kami akan membacakan soal pertama yang dibacakan oleh Aura. Oke, selanjutnya yang kedua akan dibacakan Organisasi peserta didik dalam daerah bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatannya. Lingkungan adalah kesatuan ruang dari semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia. Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad rening. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen abiotik berpengaruh terhadap komponen biotik. Karena adanya komponen abiotik, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad rening. mana dengan jiwa maka diterima jawaban Ya, terima saya. kasih. Terima. Oke, masih ada lagi yang sudah? Tidak ada. Oke, kami tanyakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya terkait materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, sekarang di kegiatan penutup kita saya ingin memberi satu kesempatan kepada salah satu peserta didik yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini. Saya persilakan siapa yang bisa. Oke, silakan berdiri ya. Oke, yang lainnya tolong disimak baik-baik kesimpulan nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufianarifah. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia. Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad rening. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya. Komponen biotik berpengaruh terhadap komponen biotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Sekian dan penyampaian kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh temannya yang dibawakan oleh Andi. Sangat jelas ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, kalian juga bisa melihat di atas. Itu tadi ada dijelaskan tentang lingkungan ya, bahwa segala sesuatu di luar individu itu namanya
lingkungan di luar daripada diri kita. Kemudian komponen lingkungan terbagi atas dua, ada namanya komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup dan abiotik adalah seperti tanah, air, udara, kelembaban, ya. Bagian penutup kita akan membuat atau melakukan refleksi, dan yang terakhir adalah melakukan asesmen formatif terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ibu akan bagikan pertanyaannya ada dua. Silakan dijawab di sini, kemudian langsung ditempel di atas, ya. Langsung saja dijawab. Langsung dijawab, selesai langsung ditempel di atas, ya. Di Bapak tulis di atas. Itu refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Iya. Oke, silakan jawab langsung, tempel di atas. Ya. Berapa ya? 3. Ya. Ya. Tidak usah tulis nama, nak. Tidak usah tulis namanya. Cause it's my Sekarang ada penilaian formatif yang saya berikan terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada 3 nomor, silakan ditulis di lembar yang telah Ibu bagikan. Ya, silakan. Yang 5 menit pertama